Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden. Ini menarik menjadi perbincangan karena sampai hari ini 3 kandidat bakal calon presiden, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo ini belum menentukan pilihannya siapakah yang akan mendampinginya di 2024. Seperti halnya kalau kita lihat Pak Anies Baswedan, sampai hari ini Pak Anies belum menyatakan sikapnya siapa yang akan menjadi cawapresnya. Namun di sana ada Agus Harimurti Yudhoyono yang siap untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Ada juga beberapa nama, misalkan Khofifah, Yeni Wahid, kemudian ada kader PKS yang juga kemarin diisukan atau disampaikan ke publik bahwa ada kemungkinan menjadi cawapres Anies Baswedan. Kemudian satu sisi ketika kita melihat Prabowo Subianto, ada Muhaimin Iskandar yang siap menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Namun sampai hari ini Pak Prabowo juga belum menentukan sikapnya. Apakah Muhaimin atau Caimin ini jadi menjadi cawapresnya Prabowo? Namun di sisi lain kita melihat Ganjar Pranowo yang hari ini juga belum menentukan sikapnya, siapakah yang akan menjadi cawapresnya. Di sana ada Sandiaga Uno yang katanya juga diwacanakan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Ada juga kemarin disampaikan Andika Perkasa diwacanakan menjadi cawapres dari Ganjar. Kemudian yang terakhir, ini ada informasi bahwa Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi ini diwacanakan atau berpeluang menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Puan buka peluang Gibran cawapres Ganjar jika MK kabulkan gugatan batas usia. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun membuka peluang Wali Kota Surakarta yang juga kader partainya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun hal itu tergantung keputusan MK nanti. Permohonan uji materi mengenai ambang batas minimal syarat capres dan cawapres. Kita mencermati hal tersebut. Kalau emang kemudian MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju. Kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 17 Agustus 2023. Sebelumnya, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres atau cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu terregistrasi laman MK tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29-XX1-2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55-PPU-XX1 tahun 2023. Para penggugat meminta usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang minta usia minimal capres dan capres menjadi 25 tahun dan 21 tahun. Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK. Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian. Masih diproses, masih pembuktian sidang berikutnya, kata Anwar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 14 Agustus 2023. Lantas, kapan kira-kira perkara tersebut akan diputus? Ya, nggak bisa diprediksi kapan, insya Allah ya lihat situasi perkembangan sidang, ujarnya. Anwar mengatakan MK masih melihat perkembangan situasi yang ada, namun dia membuka kemungkinan perkara itu diketok tahun ini. Ya mudah-mudahan, ya lihat saja, ujarnya. Nah itu teman-teman terkait uji materi mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Ada yang meminta supaya
usia calon presiden atau wakil presiden itu bisa 35 tahun atau 25 tahun. Sementara undang-undang sekarang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu minimal usianya 40 tahun. Dan saya sebenarnya setuju dengan batas usia calon presiden itu di 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu adalah usia yang matang. Di bawah itu sebenarnya ya matang, tetapi umumnya orang memimpin, orang dewasa itu saya pikir lebih stabil cara berpikirnya, bisa menjaga emosinya, yaitu di atas 40 tahun. Jadi 40 tahun adalah masa-masa yang ideal untuk memimpin bangsa ini. Jangan hanya karena Gibran usianya di bawah 40 tahun terus mengajukan uji materi di MK. Nah, ini saya pikir tidak tepat. Jadi Gibran saat ini kan sudah menjadi wali kota di Surakarta. Biarkan Gibran itu belajar di sana, memimpin di sana dengan skup yang lebih kecil dulu. Karena kalau kita bicara tentang calon presiden dan wakil presiden, ini bicara tentang nasional. Jadi kita menginginkan seorang pemimpin itu yang dewasa, yang bijak, dan punya pengalaman tentunya. Jadi usia muda, pengalaman dengan usia tua tentunya lebih punya pengalaman di usia tua. Dan tentunya lebih dewasa di usia 40 tahun ke atas itu. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan undang-undang sekarang yang menyebutkan bahwa usia calon presiden dan wakil presiden itu minimal 40 tahun. Walaupun mereka juga berhak mengajukan uji materi terkait usia calon presiden dan wakil presiden itu 35 tahun. Nah, terkait calon wakil presiden misalkan yang disampaikan Puan tadi, kalau undang-undang MK itu mengabulkan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu bisa berusia 35 tahun, maka Gibran ini berpeluang menjadi calon wakilnya Ganjar Pranowo. Namun dalam kesempatan yang lain, pihak Gibran mengatakan dia khawatir kalau dirinya menjadi calon wakilnya Ganjar Pranowo bisa kalah. Jadi itu sudah disampaikan oleh Gibran, artinya Gibran juga tahu diri. Lagi pula teman, kalau kita melihat misalkan Ganjar berpasangan dengan Gibran, ini sama-sama PDIP. Mestinya seorang calon wakil presiden itu bukan berasal dari internalnya partainya. Lebih baik diambil dari partai lain atau dari komunitas yang lain. Dan itu akan bisa meraup suara yang banyak. Tetapi kalau calon presidennya PDIP, wakilnya PDIP, nah bagaimana dengan yang lain? Bisa jadi tidak memilih, yang memilih hanya PDIP. Apalagi Pak Prabowo ini sudah menggandeng 5 partai politik. Yang pertama Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB. 5 partai politik sudah mengusung Prabowo Subianto. Sementara PDIP itu kemarin dapat dukungan dari P3. PDIP sama P3. Itu pun saya pikir suaranya kecil kalau dibandingkan dengan suara koalisinya Prabowo Subianto. Kemudian koalisinya Pak Anies Baswedan, di sana ada Demokrat, kemudian Nasdem, PKS, kemudian Partai Umat. Ini juga cukup solid. Jadi menurut saya adalah kalau wakil presiden sebaiknya di luar partainya. Kalau sesama partainya saya pikir akan sulit untuk bisa menang di Pilpres 2024 seperti yang pernah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.